Jangan jadikan itu suatu Ministry is beban. fun buat kita gitu. Core is Pelayanan fun. tuh fun kok. Nama saya Steven dan juga ini istri saya Eva. Jadi kami berdua pelayanan sebagai core facilitator. Pertama kali ketemu sebenarnya agak unik. Cerita kita tuh memang kita nggak pernah kenal sebelumnya dan bukan dari satu komunitas yang sama. Kita memang nggak pernah kenal dan usia kita memang terpaut cukup jauh. Ko Steven mungkin sudah kerja, sedangkan aku waktu itu posisinya mau masuk kuliah. Kita bisa melayani bareng-bareng. Ternyata dari sisi spiritual kita juga growth-nya bareng-bareng. Dan di pelayanan marriage pun kita harus bareng-bareng. Nggak mungkin di pelayanan marriage hanya saya sendiri. Kita setiap hari jadi make it stronger di dalam relationship kita. Iya. Halo Coach, selamat datang ke Kasih hari ini. Terima kasih karena telah menyediakan waktu ya untuk mengisi Kasih hari ini. Sebelumnya Coach boleh memperkenalkan diri? Oke, nama saya Steven dan juga ini istri saya Eva. Jadi kami berdua pelayanan sebagai core facilitator dan juga kami berdua Strong Marriage. di Strong Marriage. Nah, Apa kesibukan Coach sekarang? kalau aku sendiri kesibukannya sebagai wira swasta di bidang food and beverage. Kalau aku sendiri sebagai rumah tangga full time mami di rumah, tapi kita berdua sebenarnya couple planner. Jadi kita berdua ini punya usaha untuk bisnis, kita sama-sama untuk jalaninnya sama-sama gitu. Oke. Karena bulan ini bulan cinta ya, Valentine, Februari, aku mau tahu cerita Coach Cici pertama kali ketemu tuh gimana tuh Coach? Pertama kali ketemu sebenarnya agak unik. Cerita kita tuh memang kita nggak pernah kenal sebelumnya dan bukan dari satu komunitas yang sama. Kita memang nggak pernah kenal dan usia kita memang terpaut cukup jauh. Iya. Nah jadi asal muasalnya itu kita pertama kali ketemu itu adalah di counter handphone, di toko handphone. Gitu. Kenapa di toko handphone? Iya karena ketika itu saya sedang menemani adik saya untuk membeli handphone. Dan kebetulan Eva, Saya waktu itu pas lagi kebetulan bantu uncle saya, paman saya punya toko handphone. Waktu itu saya ke sana hari Minggu gitu loh. Jadi pas saya habis pulang gereja, ketemulah dengan Ko Steven ini ceritanya. kita nggak sengaja saya menemani adik saya dan juga pada saat itu Eva sedang datang habis selesai ibadah di gereja ke counter handphone tersebut. Agak unik ya, mungkin kayak drama Korea ya gitu. Karena soalnya nggak saling kenal, ketemu di counter handphone. Jadi ada cerita lucunya sih, untuk kita bisa deketnya ini gimana ceritanya. Karena saya jaga counter handphone banyak. Handphone saya ditaruh lah di etalase itu. Dan mungkin karena saya sering pegang, dia tahu itu handphone saya. Akhirnya dia nanya, itu handphone tipe apa sih? Boleh nggak aku lihat? Ya aku dengan polosnya aku kasih. Ini handphone saya, boleh deh lihat-lihat. Nggak taunya handphone saya itu dia miss call ke nomor pribadinya gitu. Ketika dia miss call, dia dapat lah itu nomor saya. Dan besoknya saya dapat, waktu itu zamannya masih SMS ya apa? Iya, masih zaman SMS, ya. belum ada BBM. Tiba-tiba ada SMS yang, halo saya ini. Dari situ saya langsung mikir, oh ternyata dia dapat nomor telepon saya itu dari itu gitu. Padahal kalau cek di recordnya tuh nggak ada nomor teleponnya Ko Steven ini, karena ternyata di delete. Kita pakai Itu. caranya lebih elegan sedikit ya. Elegan ya, daripada Pak. kita meminta, misalnya kita membegging gitu kan. Jadi saya pakai caranya yang benar-benar smart, kreatif, and elegan gitu loh. Jadi Boleh, saya berarti bisa mendapatkan kontak personnya orang tersebut tanpa saya meminta. berarti boleh dibilang itu jatuh cinta pada pandangan pertama, betul nggak? Saya belum jatuh cinta sih saat itu. Belum Jadi saya jatuh menarik cinta. aja. Ini menarik nih gitu. Apa yang buat Coach Steven jatuh cinta sama Eva waktu itu? Yang membuat jatuh cinta ketika kita sudah kenal cukup mungkin hampir 1 bulan ya, kita komunikasi dan akhirnya dia tahu bahwa yang SMS itu saya yang ketika Iya. itu menemani adik saya ke handphone gitu loh. Setelah kita ngobrol itu akhirnya ya dia tahulah gitu loh. Dan Betul. apa yang membuat saya akhirnya memutuskan menjadikan Eva sebagai pasangan saya, pacar saya ketika kita ngobrol, yang pertama orangnya nyambung dengan saya
dan juga mengerti kesibukan saya ketika itu kan saya juga sebagai banyak sekali kesibukan saya dari pelayanan, terus kemudian juga kerja, dan kayaknya waktu itu saya masih skripsi atau sudah mau skripsi, saya lupa deh pokoknya. Jadi saya memang banyak kesibukannya ketika itu, dan Eva bisa memahaminya. Dan yang membuat saya juga memilih Eva tuh, saya kebetulan anak pertama. Anak pertama kan biasanya leading, dan saya memang lebih dominan dalam hal ini. Dan ternyata Eva itu memang anak paling kecil, di mana dia biasanya mendapatkan fully kasih sayang dari cici-cicinya dan dari orang tuanya. Dan saya biasa anak pertama, saya biasa ngelit, dan saya ketemu yang cocok lah gitu. Dari sisi personality-nya juga ternyata anaknya baik gitu, dan ternyata juga sudah pernah pelayanan. Nah di situ, karena saya pengen punya pasangan yang bisa mensupport khususnya di pelayanan saya mau melayani bisa bareng-bareng. Sebelum kita lanjut lebih jauh, boleh tahu age gap-nya Coach Cici berapa ya? Dari tadi dibilang jauh-jauh. Berapa? Kita nggak sampai 1 putaran serius. Kita itu 7 tahun ya. Kalau tahunnya 7 tahun, tapi kalau bulannya, karena saya bulannya di akhir, kebetulan Eva bulannya di awal, jadi sebenarnya sekitar 6 tahun setengah beda kita lah. 6,5 tahun jarak usia kita gitu ya, karena temennya juga beda sih kan, nggak dari satu komunitas ya. Karena kita mungkin sudah jalannya sama-sama dari pacaran, ketika nikah nggak merasa beban sih, dan kita malah enjoy aja sih ya berdua. Jadi memang pelayanannya kita sudah berbeda ketika ya, itu dengan betul. sekarang. Kalau dulu saya memang pelayanannya di Praise and Worship, kalau Eva dulu di Tamborin di Pentana, atau sekarang dancer ya. Booster nah, ya. Booster, sekarang namanya booster. Nah, kita ketika sudah married memutuskan untuk bagaimana caranya kita bisa pelayanan bareng-bareng lagi. Ya. Nah, disitulah saya memutuskan untuk melayani bareng-bareng ya, khususnya di pengembalaan sebagai core leader. Dan kebetulan saya juga mendapat kesempatan untuk bisa sama-sama melayani di marriage and relationship, dan kita berdua melayani di Strong Marriage sampai hari ini. Bagaimana Coach Steven dan Eva saling melengkapi dalam pelayanan di marriage? Saling melengkapinya, saling mengisi kekosongan ruang masing-masing. Kalau Coach Steven tipikalnya mungkin dia dominan, jadi kalau di dalam pelayanan kita itu sebagai core leader dulu, Coach Steven lebih mimpin yang mungkin pujian, sharing firman. Nah kalau aku bukan tipikal orang yang seneng tampil, jadi aku support Coach Steven itu di belakang. Seperti mungkin kalau zaman dulu sebelum ada COVID, kan kita suka sediakan minuman atau makanan. Nah itu aku yang prepare untuk semuanya. Terus kalau ulang tahun, aku yang udah lisin, misalkan dalam 1 tahun ini nih siapa yang ulang tahun, aku udah biasanya sebelum acara core aku udah beli kuenya dulu, tinggal bapak transfer ya kan. Jadi itu yang biasa kita lakukan, aku mensupport dia dari belakang, tapi bukan berarti aku karena tidak tampil aku tidak support, tidak, aku selalu support dia. Bahkan kalaupun selesai dari core kita di rumah, kita suka bicara ya, diskusi juga sama-sama tentang core atau tentang member-member kita mungkin sedang ada masalah atau apa, kita tukar pikiran gitu loh. Iya, bagusnya di situ ternyata terbentuk spiritual bonding antara kita berdua. Ini gitu. Ketika itu jadi dasar kita di pernikahan kita juga sebenarnya. Ketika kita bisa melayani bareng-bareng, ternyata dari sisi spiritual kita juga growth-nya bareng-bareng. Gitu. Kita bisa menjadi impact buat jemaat yang dipercayakan di dalam pengembalaan kita, khususnya di core ini. Gitu sih kalau di peranan kita masing-masing ya. Saya lebih banyak di frontlinernya, Eva lebih banyak memang di back end sistemnya sebagai support system saya lah, intinya gitu loh. Karena saya juga percaya nggak bisa sendirian, karena ini memimpin core-nya, kebetulan kita juga memimpinnya core-nya couple. Dan di pelayanan marriage pun kita harus bareng-bareng, nggak mungkin di pelayanan marriage hanya saya sendiri. Nah sehingga di pelayanan marriage pun kita harus bisa jadi contoh dulu ya. Gitu loh di dalam rumah tangga kita, dan ternyata kita setiap hari jadi make it stronger di dalam relationship kita. Iya. Gitu. Kalau kita melayani strong marriage, kita melayani couple rumah tangga. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, yang kita layani akan bingung. Kok
sibuk misalkan suaminya sendiri atau sibuk istrinya sendiri, itu pasti kan nggak jadi berkat, nggak akan jadi dampak. Tapi kalau kita jalannya sama-sama, bisa jadi contoh untuk mereka yang melihat pelayanan kita bahwa kita aja bisa, kalian juga pasti bisa gitu. Mas Stephen dan Cieva kan aktif banget di pelayanan dari masa pacaran sampai married sekarang, berarti udah bertahun-tahun lah ya, puluhan tahun ada di pelayanan. Benar ya? Iya. Tapi apa tuh alasan Kowa Cici seaktif itu dan sebersemangat itu untuk pelayanan? Kalau dari aku ya, mulai dari aku dulu, motivasi aku tetap melayani sampai hari ini yang pasti karena aku pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku, dan sampai hari ini aku melihat bagaimana pertolongan Tuhan tuh selalu day by day gitu ya. Selalu ada penyertaan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup dalam hidupku. Itu dulu yang pertama. Jadi aku komit sepanjang hidupku selama aku masih bernafas, bidang pelayanan apapun, dimanapun Tuhan percayakan, punya motivasi yang tulus bahwa melayani itu memang buat Tuhan, tidak melihat gereja. Institusi hanya sebuah wadah di mana aku bisa berkarya di situ gitu loh. Aku bisa melayani di situ, menjadi berkat di situ. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan, intinya kita siap menjadi berkat. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Itu motivasi aku dan bahan bakar kita sampai hari ini tetap bertahan di pelayanan. Betul. Motivasinya karena melihatnya Tuhan sendiri, bukan manusia, bukan siapapun, bukan pemimpin gereja apapun, tapi yang kita lihat memang langsung Tuhan. Itu kalau dariku. Kalau dari sisi aku, nggak jauh sih dari yang Coach Stephen bilang, yang membuat kita tetap semangat selalu untuk melayani ya karena memang kita sudah merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasakan itu, kita akan selalu antusias dalam melayani, betul kan? Dan aku merasakan itu dalam pernikahan kita sih gitu loh. Ketika kita diberkati pun bukan hanya secara materi, tapi kesehatan dan segala macam. Ketika kita melayani, kita merasa antusias. Karena kita merasakan ada anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita pengen setiap pelayanan kita juga jadi berkat untuk setiap orang yang lihat kita gitu. Karena kita selalu menganggap bahwa pelayanan itu sebenarnya menyenangkan. Iya. Jangan jadikan itu suatu Ministry beban. is fun buat kita gitu. Core Pelayanan is fun. tuh fun kok gitu. Iya. Pelayanan di core juga fun gitu. Kadang orang kan Iya. melihat bahwa pelayanan tuh harus holy gitu ya. Kalau nggak seperti itu guys gitu loh. Bahwa pelayanan itu sesuatu yang fun, excited, menyenangkan, di mana kita bisa melayanin Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan gitu. Kita bukan melayani manusia, bukan melayani pemimpin gereja, tapi kita melayani yang punya kehidupan seluruh umat manusia. Iya. Itu suatu kehormatan di mana kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan. Sehingga kita berdua udah komit memutuskan bahwa memang memasukkan prioritas pelayanan ini dalam hidup kita. Itu loh, Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Betul. Dan pelayanan sudah lebih dari setengah hidup kita. Jadi sulit untuk kita tidak melayani lagi, sepertinya ada sesuatu yang kurang dari hidup mungkin kita. karena kita dari pacaran selalu pelayanan, ketika kita menikah pelayanan, kalau kita tidak pelayanan, kita merasa ada bagian yang hilang dalam diri kita gitu. Jadi kita berdua selalu komit sama-sama. Ketika kita mau menikah pun kita sepakat kok untuk akan selalu melayani Tuhan gitu. Jadi ya sampai kapanpun selama kita sehat, kita mau melayani gitu kan. Itu aja sih kalau dari sisi kita. Tapi bagaimana Kowa Cici bisa menyeimbangkan waktu antara pelayanan, ngurus rumah tangga, apalagi nggak pakai ini berarti ngurus anak ya juga kan ya. Terus ada pekerjaan, bisnis, F&B gitu tuh semua kan gak mudah. Gimana pembagiannya Kowa Cici? Kalau aku, karena aku full mami kan, yang aku lakukan adalah kalau kita pelayanan, kalau aku kan pelayanannya di core bareng sama Coach Stephen. Jadi kalau di core aku ngajak anak-anak, dan biasanya kita sudah jadwalkan setiap core hari apa, misalkan setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sudah aku kosongkan jadwalnya. Kalau anak-anak ada kegiatan sekolah, aku langsung selesaikan nih, ada PR atau apa, langsung udah nih kita kelarin dulu. Kita mau core-nya jam 7, berarti jam 5 itu udah harus ready semuanya untuk kita bisa core sama-sama. Itu dari sisi aku sebagai mami gitu kan. Kalau dari sisi pekerjaan juga sama sih, manage waktu aja sih. Segala sesuatu bisa dilakukan kok kalau kita manage itu dengan benar. Ya kuncinya memang yang pertama time management. Bagaimana semua punya waktu sama 24 jam. Ya. Tapi dari 24 jam ini bagaimana kita bisa mengatur produktivitas kita. Pembagian waktu kita untuk keluarga berapa, terus juga nanti untuk pekerjaan kita, dan nanti untuk pelayanan kita.
kita tidak pernah menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu. Betul. Itu Semua yang terpenting. terjadwal ya. Jadi yang pertama buat saya kalau ini pasti time management. Yang kedua itu bangun teamwork. Itu kita lakukan sampai hari ini. Ya. Kita bangun teamwork. Jadi ketika dari dulu belum ada main team segala macam, saya sudah punya tim yang saya namakan sebagai super team. Super team. Sebelum ada main team. Jadi saya sudah bangun tim karena memang kekuatan saya itu di manajemen sebenarnya. Ya. Saya bukan orang sales, saya bukan orang marketing, tapi saya orang manajemen. Jadi disitulah saya terapkan. Dari mulai bagaimana saya bisa mengatur diri saya sendiri, dan juga saya bagaimana saya memanage di keluarga saya memanage istri, saya memanage anak-anak saya. Maka seharusnya saya pun bisa memanage di bidang pelayanan saya, di ministry saya. Ini kan bicara soal managing people doang, dan bagaimana saya bisa memanage orang-orang terbaik, mengeluarkan potensi hidup mereka sehingga mereka bisa maksimal. Dan sampai hari ini mereka sudah bisa menjadi core leader yang digembalakan di bawah saya. Intinya Ya, itu sih. mungkin maksudnya super team itu adalah waktu kita pelayanan di core, kita bangun tim kita untuk support pelayanan kita. Jadi kita melihat kayak ada potensi teman kita yang dia bisa main musik. Jadi kita jadwalkan dia dalam 1 bulan. Kamu bantu kita ya melayani ya setiap hari Jumat, lagunya ini. Dan kita mungkin punya teman yang bisa nyanyi, support kita ya. Jadi kita supaya nggak burn out gitu loh. Jadi kita melayani. Di sisi konsumsi juga ya. Iya, konsumsi juga di sisi kebetulan. konsumsi juga. Ya. Jadi hampir semuanya tuh kita memberdayakan Karena kan ini potensi-potensi kalau core dari itu member. kan tim ya. Jangan anggap hanya kita sebagai core leader, tapi aku pengen core itu adalah sebuah tim, sebuah komunitas. Dan di dalam komunitas itu pada ada orang-orang hebat sebenarnya. Cuman sometimes itu orang hebat ini tidak muncul karena tidak diberikan kesempatan. Iya. Ketika kita memberikan dia kepercayaan, ketika kita berikan mereka kesempatan, Kita di beri situ dorongan juga. iya, di situ encourage kita baru mereka. melihat potensi orang-orang. Oh, ternyata dia bisa ini gitu kan. Itu balik lagi, manajemen semuanya harus kita atur, bukan hanya manajemen waktu, tapi segala hal kita perlu manage supaya semuanya tuh berjalan dengan lancar. Karena di bisnis kita juga melakukan hal yang sama. Kita bangun tim yang sama juga. Jadi kita sudah punya tim ini, sehingga tidak menghabiskan waktu kita, energi kita Ya. hanya untuk satu jenis pekerjaan, gitu loh. Tapi kita juga mulai bangun tim. Sebenarnya yang sulit dari kita adalah menemukan orang-orang terbaik, the right people on the right place. Itu selalu yang kita identifikasi. Ini orang bagus, ini bagus, ini bagus. Itu yang saya selalu dorong, saya berikan kesempatan untuk dia bisa mengisi posisi-posisi yang memang shape dia ada di situ gitu. Memang shape-nya dia di situ. Dia punya kemampuan, kekuatan di situ sehingga saya bisa percayakan satu bidang ini ke dia. Dan tugas saya adalah mementori dia. Sama sepertinya sekuler dengan core nggak berbeda jauh sih buat saya. Jadi kenapa saya juga firm untuk melayani di core sampai hari ini. Coach mau tanya, apakah keuangan pernah menjadi suatu kendala dalam pelayanan dan memicu perdebatan dalam pernikahan? Oke, kalau menjadi kendala di dalam pelayanan nggak jadi kendala sih. Tapi kalau ditanya apakah keuangan pernah menjadi Perdebatan. problem di dalam kehidupan kita berdua, dalam pernikahan kita, pastinya pernah. Tapi itu tidak menjadi perdebatan khususnya di dalam pelayanan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah menikah, berarti kan masalah keuangan juga harus dibicarakan sama-sama. ini dari mulai awal kita nikah sih, ya. Iya. Kita sepakat kalau ngatur keuangan ya bersama-sama. Harus terbuka. Terbuka. Aku harus tahu, Siapapun Steven juga itu, harus baik tahu. misalnya saya yang mengatur atau misalnya Eva yang mengatur. Tapi ketika ada dana yang keluar, khususnya kita pergunakan untuk pemberian, Iya. mensupport pelayanan kita, gitu. Sama- Karena ya dalam melayani tentunya pasti ada pengorbanan juga di dalam hal materi ya. Iya. Mungkin Gitu. kalau contoh aja kayak misalkan, mungkin kita dengar teman kita ada yang kecelakaan. Kita nggak mungkin hanya sekedar datang kita doakan. Itu penting sebenarnya, kita doakan. Tapi ketika kita tahu misalkan dia punya masalah keuangan untuk bayar itu, kita hanya bilang berdoa aja, nggak cukup, ya kan? Berarti yang harus kita lakukan adalah dengan kita harus memberi. Memberi itu berarti dari uang kita pribadi. Nah, ketika kita mau beri, kita harus sepakat. Kita harus diskusikan sama-sama berapa jumlah yang harus kita beri gitu kan, dan apakah mengganggu cash flow keuangan kita. Semuanya tuh harus diatur juga dengan baik supaya tidak ada konflik ini. Intinya gitu. Memang itu prinsipnya dari cara mengatur keuangan ya. Kita sudah mengaturnya
sebagai gambaran besar 10% Sudah, untuk persepuluhan. Udah kita plot Nanti masing-masing. untuk giving itu ada berapa persen pos yang kita gunakan dari seluruh Iya. income kita. Terus juga untuk kebutuhan kita. Terus kemudian untuk hal-hal yang lain lah. Kebutuhan rumah tangga Ya. sudah kita Sudah siapkan. punya posnya masing-masing. Iya, Dan dari pos itu yang kita biasanya ambil atau pergunakan. betul. Gitu. Kita Iya. nggak bicara soal jumlahnya, tapi masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Kita mesti bisa mengatur keuangan dengan baik intinya. Karena ini juga salah satu hal yang penting di dalam membangun rumah tangga. Karena Betul. ketika rumah tangga kita dalam hal keuangannya juga baik, kita juga bisa jadi berkat untuk orang lain di pelayanan kita. Betul. Nggak akan ada seperti layangan putus kilit rawangan, ya kan? Gitu. Jadi karena kita saling sama-sama tahu gitu secara keuangan. Kurang lebih kita sudah banyak ngobrol ya kok dalam Testify hari ini juga, Ci. Jadi apa yang Coach Steven dan Ci Eva mau katakan kepada pasangan lainnya yang pacaran atau yang udah nikah, tips agar pelayanan dapat berjalan lancar dalam hubungan mereka? Oke, berkaca dari pengalaman kita berdua sih ya. Jadi berkaca dari pengalaman kita, yang pertama pasti komunikasi, itu paling penting. Komunikasikan dulu terlebih dahulu bahwa seperti apa sih pelayanan kita. Kemudian yang kedua, libatkan pasangan Masing-masing sih. pasangan masing-masing. Jadi dalam Dan hal ini, masuklah ke dalam komunitasnya ya, yes. supaya kita tuh jalaninnya enjoy sama-sama. Mungkin contoh kayak Coach Steven ajak aku ke dalam komunitasnya Coach Steven supaya aku tahu lingkungannya seperti apa. Ketika kita tahu lingkungannya seperti apa, kemudian kita diskusikan dan kita sepakati. sepakati bersama. Gitu. Memang lebih baik jika memang bisa pelayanannya yang bisa Sama-sama. bareng-bareng ya, Ini sama-sama. kalau yang memang jika couple, memungkinkan, gitu. karena itu lebih efektif dan kita bisa saling melengkapi satu sama lain. betul. Tapi pun seandainya memang di dalam bidang masing-masing kita punya peranan sendiri, nggak ada masalah sih. Iya. Kan kita pernah jalani itu ketika kita dalam masa berpacaran. Waktu kita pacaran juga Iya. kita bidang pelayanannya beda-beda ya. Betul. Tapi semuanya ini asal dibicarakan sama-sama harusnya nggak akan jadi masalah. Betul. Komunikasi secara terbuka, kenali dulu komunitasnya seperti apa, kemudian juga kita sepakati, dan setelah kita sepakati kita jalani dengan sepenuh hati, gitu, dan saling support sama satu dengan yang lainnya, dan nanti kita bisa jadi satu hati. This is our story. And what yours? Kita mulai lagi. Oke. Kalau aku kesibukannya ibu rumah tangga. Cuman support, aku manggilnya Koko atau Pak Steven ya enaknya. Support Steven. Dia mau ketawa. Aku mau tanya Ci Eva sekarang. Waktu itu di SMS itu udah tahu kalau tiba-tiba Karena bahasanya elegan. Bahasanya elegan. Bahasanya elegan. Bahasanya elegan dong. Mohon maaf Dika. Kenapa sih yang putus?